Bismillahirrahmanirrahim. Minta perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan khususnya kepada Bapak dosen Rian Maulana Yusuf, Eskep Nurse Mkep yang telah menyempatkan hadir di kegiatan kali ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia. Perkenalkan, saya Ganis Aulia Rohmatin. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang peran perawat dalam pemeriksaan penunjang. Kita sebagai perawat tentunya harus tahu apa sih peran dan juga kontribusi kita sebagai perawat pada saat pemeriksaan penunjang. Dan juga tak hanya itu, kita harus tahu apa aja macam-macam pemeriksaan penunjang, apa saja alat-alat pemeriksaan penunjang dan juga sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya akan membahas topik ini. Mohon disimak baik-baik ya. Yang pertama yaitu pengertian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengoptimalkan tindakan keperawatan dan proses penyembuhan pasien. Pemeriksaan penunjang dilakukan oleh medis untuk memperoleh hasil yang selanjutnya dan tentunya menggunakan alat bantu tertentu. Pemeriksaan penunjang sendiri merupakan penelitian perubahan yang timbul pada penyakit. Perubahan ini bisa berupa penyebab atau akibat. Pemeriksaan penunjang juga sebagai ilmu terapan yang berguna membantu petugas kesehatan dalam mendiagnosis dan mengobati pasien. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu persiapan alat. Tentunya kita sebagai perawat, sebelum melakukan pemeriksaan penunjang, kita harus mempersiapkan alat pada saat pemeriksaan penunjang. Dan yang kedua yaitu persiapan pasien. Kita sebagai perawat harus memberitahu kepada keluarga pasien tentang prosedur pada saat pemeriksaan penunjang. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi dilakukannya pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan, kekuatan, dan masalah yang dihadapi pasien. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pemeriksaan penunjang. Di sini ada beberapa jenis pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab sendiri terdiri dari pemeriksaan darah. Nah, untuk pemeriksaan darah biasanya itu yang diperiksa cek golongan darah, cek hemoglobin, leukosit, trombosit, dan juga plasma darah. Yang kedua yaitu urin. Untuk pemeriksaan lab urin sendiri biasanya itu untuk mengetahui atau mendiagnosis kelainan pada saluran kemih. Dan yang diperiksa biasanya itu warna, kristal urin, terus suhu, banyaknya urin, dan juga berat urin. Yang ketiga yaitu keringat. Yang diperiksa yaitu zat dan kandungannya. Selanjutnya yaitu feses. Nah, untuk feses sendiri biasanya dilakukan untuk mendiagnosis kelainan pada saluran pencernaan. Jadi prosedurnya yaitu biasanya diambil dulu sampel feses, terus nanti yang dicek yaitu warna, terus kandungan, terus juga banyak bobot, terus ada cacing atau tidak, terus bakterinya juga. Yang selanjutnya yaitu rambut. Biasanya yang dicek itu untuk DNA. Yang selanjutnya sputum atau dahak untuk mendiagnosis atau mengetahui gejala atau kelainan pada saluran pernapasan. Yang diperiksa yaitu warna dan kandungannya. Selanjutnya yaitu pus atau nanah. Yang diperiksa yaitu zat dan kandungannya. Yang selanjutnya itu cerebrospinal. Cerebrospinal sendiri itu pemeriksaan lab yang dilakukan untuk memeriksa kelainan pada otak. Dan biasanya itu yang dicek itu bakteri, terus diambilnya dari tulang belakang. Yang terakhir yaitu sumsum.
untuk mendiagnosis takutnya ada kanker atau gejala pada pada sumsum, dan diambilnya itu dari tulang belakang. Selanjutnya yaitu pemeriksaan endoskopi. Pemeriksaan ini dilakukan pada pasien dengan pendarahan dalam. Jadi nanti si pasien itu dimasukin alat yang berupa kayak ini, kayak gambar. Nanti dimasukin ke mulut, di ujung alat tersebut ada kamera yang nantinya bisa kelihatan tuh kalau nanti ada kelainan di organ dalam. Yang ketiga yaitu pemeriksaan bronkoskopi, yaitu tindakan untuk melihat keadaan intrabronkus dengan menggunakan alat bronkoskop. Jadi alat ini khususnya untuk memeriksa memeriksa kelainan pada organ saluran pernapasan dan paru-paru. Dan yang keempat yaitu pemeriksaan USG. Mungkin rekan-rekan semua sudah familiar dengan alat ini, tapi perlu rekan-rekan ketahui kalau USG ini bukan hanya untuk pemeriksaan pada saat untuk ibu hamil atau untuk memeriksa janin, tapi juga untuk memeriksa kelainan pada abdomen seperti ada nyeri di perut atau benjolan di perut. Diperiksa dengan USG. Selanjutnya yaitu pemeriksaan ronsen. Dilakukan untuk melihat patah atau retak pada tulang. Yang keenam yaitu CT scan. Tujuannya untuk mendeteksi pendarahan intrakarnial, lesi yang memenuhi rongga otak, edema cerebral, dan adanya perubahan struktur otak. Dan yang ketujuh yaitu pap smear atau papan kolabu smear yang digunakan untuk mendeteksi adanya kanker serviks, pengkajian efek pemberian hormon seks, serta mengkaji respon terhadap kemoterapi dan radiasi. Next. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang alat-alat yang biasa digunakan dalam pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Digunakan untuk mendiagnosa bagian struktur tubuh manusia dengan gelombang elektromagnetik yang tidak memberi efek radiasi seperti sinar X. Yang kedua yaitu Light Speed MSCT atau Multi-Slice Computer Tomography. Scanner adalah alat diagnosa yang menggunakan sinar X untuk memberikan gambar 3 dimensi organ dalam tubuh. Kelebihan alat ini memiliki sistem yang membantu mengurangi dosis sinar X pada pasien sampai 30%. Selanjutnya yaitu angiograf. Alat ini digunakan sebagai alat diagnosa dan pengobatan. Alat ini menggunakan sinar X untuk melihat bagian pembuluh darah yang tersumbat dengan alat bantu lainnya. Yang keempat yaitu Mobile Fluorostar CEM. Alat penting yang digunakan dokter dalam kamar operasi atau tindakan medis. Jadi biasanya alat tersebut ada di ruang operasi. Selanjutnya yaitu ronsen konvensional, yaitu alat medis yang bekerjanya menggunakan radiasi sinar X baik untuk keperluan fluoroskopi maupun radiografi. Selanjutnya yaitu mamografi. Alat ini digunakan untuk mendiagnosa kanker payudara pada wanita. Alat ini menggunakan sinar X untuk menciptakan gambar yang dapat membedakan sel sehat dan sel kanker. Selanjutnya yaitu ronsen panoramik. Radiograf panoramik adalah scanning gigi, sirai, panorama rahang atas dan bawah. Jadi untuk melihat kondisi rahang atau area pada gigi. Selanjutnya yaitu ultrasonografi atau USG. Seperti yang saya jelaskan tadi, digunakan untuk memeriksa organ bagian dalam dengan gelombang suara. Yang kesembilan, elektrokardiografi atau EKG, digunakan untuk mengetahui fungsi jantung dan mengecek kesehatan jantung. Yang kesepuluh yaitu elektroencephalografi, digunakan untuk memeriksa gelombang listrik dalam otak. Yang selanjutnya EMG, elektrimiografi, digunakan untuk pemeriksaan aktivitas listrik pada otot di saat istirahat dan bergerak. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas fungsi dan tujuan pemeriksaan penunjang.
Yang pertama yaitu screening atau uji saring adanya penyakit subklinis dengan tujuan menentukan risiko terhadap suatu penyakit dan mendeteksi dini penyakit terutama bagi individu beresiko tinggi. Selanjutnya yaitu konfirmasi pasti diagnosis, yaitu untuk memastikan penyakit yang diderita seseorang berkaitan dengan penanganan yang akan diberikan dokter serta berkaitan erat dengan komplikasi yang mungkin saja dapat terjadi. Terakhir, menemukan kemungkinan diagnostik yang dapat menyamarkan gejala klinis dan memantau perkembangan penyakit. Nah, selanjutnya yaitu peran perawat dalam pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu sebagai fasilitator. Jadi perawat sendiri itu tidak menggunakan alat pemeriksaan penunjang langsung, tetapi hanya sebagai fasilitator. Dan yang kedua sebagai user atau pengguna alat. Contohnya stetoskop. Perawat boleh menggunakan alat tersebut dan mengambil data dari hasil pemeriksaan alat tersebut. Membantu pasien mengatasi masalah kesehatannya. Membantu persiapan pasien saat memasuki ruangan. Mempersiapkan pasien baik secara psikis maupun fisik. Jadi peranan kita sebagai perawat pada saat persiapan pasien yaitu sebelum memasuki ruangan, kita kasih tahu keluarga dan pasien sendiri bagaimana prosedur pada saat pemeriksaan penunjang. Selanjutnya yaitu saat di dalam ruangan, perawat bertugas melakukan persiapan posisi. Dan yang terakhir, setelah selesai tindakan, peran perawat adalah transferring atau mengantarkan pasien ke ruangannya kembali dengan menjaga pasien agar tetap aman dan nyaman. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan rekan-rekan semua dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Untuk materi lebih lengkapnya lagi silakan kalian scan QR code ini. Saya Ganis Aulia Rohmatin dan juga rekan saya Nurbaitia Dwi Denda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.